Konsep kebijakan yang pertama yaitu faith and mission. Keberadaan peraturan kebijakan tidak bisa dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan faith and mission. Faith and mission diartikan sebagai salah satu sarana untuk memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya, dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang formal, baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri peraturan kebijakan. Bagirmanan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Yang ketiga, peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wet mati gate karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut. Yang keempat, peraturan kebijakan dibuat berdasarkan faith and mission dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan kepada door mati gate sehingga batu ujiannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak. Yang keenam, dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. Macam-macam bentuk kebijakan. Menurut Philip Lemhagen, produk semacam peraturan kebijaksanaan sangat berkaitan erat dengan penggunaan free mission, yaitu badan atau pejabat atau usaha negara yang merumuskan kebijaksanaannya dalam berbagai bentuk yuridis charge, seperti halnya peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran, dan pengumuman kebijaksanaan itu sendiri. Peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara. Jadi yang pertama-tama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah badan atau pejabat administrasi negara. Namun pada sisi lain, peraturan kebijakan pada akhirnya juga akan mengikat kepada warga masyarakat karena warga masyarakat harus melakukan ketentuan peraturan kebijakan tersebut. Dalam hubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, bagaimana mengemukakan pendapat sebagai berikut. Meskipun demikian, ketentuan tersebut maksudnya ketentuan peraturan kebijakan secara tidak langsung akan dapat mengikat masyarakat umum. Suatu juklat pelaksanaan tender hanya berisi ketentuan mengenai tata cara administrasi negara menyelenggarakan tender, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut secara tidak langsung akan mengenai calon peserta tender. Pengujian terhadap peraturan kebijakan dalam politik penyelenggaraan pemerintah tidak selalu peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dapat memenuhi persyaratan ideal sebab memang tidak selalu mudah untuk memperkirakan atau menilai kemungkinan peraturan kebijakan melanggar penyelenggaraan pemerintah tidak selalu peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara dapat memenuhi persyaratan ideal sebab memang tidak selalu mudah untuk memperkirakan atau menilai kemungkinan peraturan kebijakan melanggar atau tidaknya prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipatuhi pada saat pembentukan peraturan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, pengujian peraturan kebijakan tetap sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara. Sebab jika terjadi kesewenang-wenangan atau kelalaian pejabat administrasi negara akan timbul berbagai akibat negatif yang mungkin terjadi seperti pelanggaran hak-hak warga masyarakat, kekacauan tata tertib norma-norma hukum ataupun penyalahgunaan kewarganegaraan pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu sumber bentukan peraturan kebijakan. Dalam teori ketatanegaraan,
modern, ada beberapa macam teori tentang pendistribusian kekuasaan. Salah satu di antaranya adalah teori trias politika yang sering disebut teori pemisahan kekuasaan. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu, seorang berkebangsaan Prancis yang merupakan ahli hukum, filsuf, pengarang umum, dan penulis politik. Montesquieu mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam setiap pemerintahan ada 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif. Pengujian terhadap pengaturan kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Tidak selalu peraturan kebijakan yang dibuat oleh penjabat administrasi negara dapat memenuhi persyaratan-persyaratan ideal, sebab memang tidak selalu mudah untuk memperkirakan atau menilai kemungkinan peraturan kebijakan melanggar atau tidaknya prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipatuhi pada saat pembentukan peraturan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, pengujian peraturan kebijakan tetap sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan atau kelalaian penjabat administrasi negara, sebab jika terjadi kesewenang-wenangan atau kelalaian penjabat administrasi negara akan timbul berbagai akibat negatif yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran hak warga masyarakat, kekacauan tata tertib, norma-norma hukum, ataupun penyalahgunaan kewenangan penjabat administrasi negara yang bersangkutan.